Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Hai, kali ini bareng aku Sari. Jadi kita akan bahas tentang pembantaian di tahun 1965 sampai 1966. Kejadian ini tuh terjadi di Indonesia, negara kita. Jadi sekitar 1 juta orangan itu terbunuh karena adanya kegagalan dari kudeta 30 September. Kita akan masuk ke latar belakang terjadinya pembantaian ini. Jadi pertama aku bakal ngasih tahu kalian PKI. Jadi PKI itu Partai Komunis terbesar ketiga di dunia dan itu ada di Indonesia. Anggotanya itu sekitar 2 jutaan dan kader-kadernya itu ada 300.000. Banyak banget kan? Terus ada dukungan koalisi Soekarno yang disebut dengan Nasakom. Dan Nasakom ini dikhawatirkan oleh orang-orang Muslim dan juga para militer. Nah, pada 1 Oktober 1965 itu ada 6 jenderal yang hilang dan tewas. Nah, orang-orang memperkirakan bahwa dalang dari kejadian itu tuh anggota PKI. Lalu pada 2 Oktober kudeta ini gagal, kudeta yang 30 September tadi. Nah terus pada tanggal 5 Oktober jenderal-jenderal ditemukan meninggal itu dimakamkan. Lalu orang Indonesia benar-benar percaya bahwa dalang dari semua ini adalah PKI. Nah dari situ orang-orang Indonesia itu mulai meledak dan terbakar amarahnya. Mulai dari pejabat-pejabat yang dianggap sebagai pengikut PKI itu mereka diturunkan jabatannya dan langsung dibantai habis-habisan. Terus ada juga bermunculan kelompok-kelompok anti komunis. Jadi para pemuda mulai membentuk kelompok-kelompok untuk menghilangkan orang-orang yang pernah ikut PKI. Bahkan di Jakarta dan Jawa Barat itu ada hampir 10.000 aktivis, dan salah satunya itu ada Pramudia Anantatur yang menulis buku Bumi Manusia yang sudah difilmkan oleh Hanung Bramantyo. Kita masuk ke proses pembantaiannya. Jadi pembersihan orang-orang PKI ini dimulai pada Oktober 1965, di mana di Pulau Jawa dan di pulau lain tuh mulai tersebar berita tersebut, dan akhirnya Amerika Serikat tuh sampai ikut campur. Dia mengirimkan 5.000 daftar nama orang-orang yang ikut PKI. Bahkan anggota dari PKI itu sangat mudah didapatkan. Buktinya Angkatan Darat Indonesia mendapatkan list-list orang yang tergabung dalam PKI itu dengan mudah dari kepala desa. Bahkan orang-orang Tionghoa itu juga menjadi sasaran, baik yang benar-benar ikut PKI maupun yang hanya dituduh sebagai pengikut PKI. Sekitar 45.000 orang itu tewas dengan cara penembakan dan juga pemenggalan menggunakan pedang Jepang. Nah lalu mayat-mayatnya itu dibuang ke sungai, sampai-sampai pejabat pemerintah Surabaya itu mengatakan bahwa aliran sungai di Surabaya itu tersumbat karena adanya mayat-mayat tersebut. Lalu ada juga yang anggota PKI itu disuruh berbaris, lalu satu persatu mereka digorok lehernya. Jadi di belakangnya itu melihat kejadian itu. Sedangkan orang-orang yang di Jawa itu kebanyakan orangnya itu dituduh sebagai anggota PKI. Nah, pembantaian ini tuh juga berakhir sekitar tahun 1966. Lalu kita akan ke daerah Blitar. Jadi di Blitar itu ada tokoh pemimpin PKI yang bernama Mbah Suro. Dia itu menganut aliran spiritual, tapi dia juga sebagai pemimpin PKI. Nah, dia mati terbunuh karena melawan angkatan bersenjata. Lalu yang di Bali itu mereka melakukan sebuah ritual persembahan untuk roh-roh yang marah dan merasa terganggu akibat adanya pelanggaran dan gangguan sosial. Jadi di Bali itu sudah sekitar 80.000 orang Bali yang dibunuh. Pada awal tahun 1966, orang-orang Muslim di Indonesia mulai tidak mempercayai Soekarno. Lalu Soeharto pun juga secara terang-terangan menentang Presiden Soekarno. Tapi malah pada tanggal 1 Februari, Soekarno itu mengangkat Soeharto menjadi Letnan Jenderal di Indonesia. Lalu muncul juga adanya Super Semar. Nah, Super Semar ini dianggap sebagai bentuk pengalihan atas kekuasaan Soekarno
di parlemen dan angkatan bersenjata kepada si Soeharto. Hal tersebut memungkinkan Soeharto untuk melakukan apa saja dalam rangka memulihkan ketertiban di Indonesia. Lalu setelah adanya Super Semar kemarin pada tanggal 12 Maret, itu Soekarno dicopot dari jabatannya sebagai Presiden di Indonesia dan digantikan oleh Soeharto. Nah, Soeharto ini menjadi Presiden sementara di Indonesia. Setelah Soeharto turun pada tahun 1998 dan pada tahun 2008 beliau meninggal, itu fakta mengenai tragedi 1965 ini mulai digali lagi, di mana makam-makam korban mulai dicari dan keluarga juga dicari keberadaannya. Bahkan film yang berjudul Australian The Year of Living Dangerously ini sampai-sampai dilarang untuk ditayangkan sampai pada tahun 1999. Sebenarnya apa sih maksud dari tragedi 1965 ini tuh? Banyak fakta sejarah itu yang belum menemukan apa penyebab dari tragedi itu. Bahkan kebanyakan orang Indonesia juga masih merasa ada rasa yang terpendam dari kejadian yang kemarin itu. Jadi mungkin cuma segitu pembahasan kita balik di minggu-minggu selanjutnya. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!